Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 perangkat masukan input device akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peranti masukan atau input device. Berikut adalah PPT-nya akan di-share. Dosennya mana? Bukan. Bukan. Ada bukan? Jadi kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai proses teknologi dan informasi dengan materi peranti masukan atau input device. Penjelasan materi tentang peranti masukan atau input device oleh kelompok 1 dengan anggota kelompoknya yaitu Afdalul Zikri, yang kedua Azura Lazuardi, yang ketiga Agnes Felicia, yang keempat Bayu Saputra, yang kelima Muhammad Raihan, dan yang keenam itu Zahran Agil, dengan dosen pengampu yang mengajar konsep teknologi informasi yaitu Bapak Khairul Umam Saliman, Sarjana ST MKOP. Oke, untuk agenda kali ini, topik utama dalam presentasi ini adalah yang pertama pengertian peranti masukan, yang kedua fungsi peranti masukan, yang ketiga jenis-jenis peranti masukan, yang keempat penjelasan jenis-jenis peranti masukan, yang kelima contoh peranti masukan. Yang pertama kita akan masuk ke materi subtopik yaitu pengertian peranti masukan. Oke, yang pertama kita akan masuk ke pengertian peranti masukan. Jadi sebelum kita masuk ke peranti masukan atau input device, kita akan mendefinisikan sebenarnya apa sih itu peranti masukan dari kata peranti dan apa itu masukan juga. Nah, definisi peranti itu sering dikenal dengan perangkat atau yang dalam bahasa Inggris itu disebut device, yaitu suatu komponen elektronik yang terdiri atas alat, mesin, atau bagian dari mesin itu sendiri yang terpasang pada sebuah komputer sebagai informasi appliance seperti ponsel. Nah, informasi appliance itu merupakan sebuah mesin atau perangkat yang berfungsi untuk melakukan penyajian informasi dalam berbagai bentuk dan aplikasi. Sedangkan masukan itu kalau dalam bahasa Inggris disebut input, sesuai dengan nama, yaitu masukan berarti mengirim satu data atau hal yang dimasukkan untuk diolah dan diproses di dalam komputer. Nah, jadi secara terminologi dan menurut etimologi, peranti masukan itu yang pertama yang bisa kita dapat itu perangkat input, dan yang kedua itu merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk menyediakan data dan sinyal kontrol ke dalam sistem pemrosesan informasi seperti komputer. Peranti masukan itu juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mendapatkan atau menerima satu inputan. Nah, peranti masukan ini dibagi lagi nih menjadi beberapa bagian perangkat, yaitu yang pertama perangkat pengetik, yang kedua perangkat penunjuk atau pointing device, yang ketiga itu perangkat pengambil gambar, yang keempat itu pengambil video, yang kelima itu pengambil suara, yang keenam itu perangkat biometrik. Oke, kita sebelum kita memasuki subtopik yang mengenai beberapa jenis peranti masukan, kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam fungsi peranti masukan. Nah, jadi fungsi peranti masukan itu yang pertama itu mengirimkan informasi ke sistem komputer dan hanya mengizinkan input data ke dalam komputer. Yang kedua, itu kemudian dari komputer tersebut menggunakan control processing unit CPU atau yang dikenal dengan prosesor untuk biasanya akan memproses data dan menghasilkan output. Oke, kita masuk ke jenis-jenis peranti masukan atau input device yang pertama, yaitu perangkat pengetik. Nah, jadi perangkat pengetik sesuai dengan nama, pengetikan itu merupakan peranti yang dapat digunakan untuk menginput data dan instruksi nih dengan cara mengetik. Jadi, peranti pengetikan yang sering kita temukan nih, akan masuk ke contoh peranti pengetiknya, yaitu yang pertama keyboard. Nah, keyboard ini adalah peranti entry data yang mengubah huruf, angka, atau kode lain menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh komputer. Terdapat rangkaian listrik disebut key matrix. Yang ketiga itu dilengkapi dengan tab matrix. Nah, sebelum kita masuk ke contoh perangkat pengetik yang lainnya, akan dijelaskan sedikit mengenai apa itu keyboard. Nah, jadi dalam keyboard itu secara garis besar, sistem keyboard itu terdiri atas tombol-tombol nih. Ada tombol pengetik,
angka, navigasi, fungsi, dan sistem kontrol. Nah, dari tombol pengetik ini biasanya tata huruf atau angka pada tombol pengetik menyerupai tata letak pada mesin ketik tradisional atau yang dikenal dengan sistem QWERTY. Sistem QWERTY ini dipakai ya oleh seluruh warga Indonesia untuk mudahkan dalam mengetik sesuatu. Jadi sistem QWERTY ini merupakan deretan huruf pertama paling kiri atas dari susunan keyboard tersebut. Nah, jadi sistem QWERTY ini ditemukan oleh Christopher Latham Soles pada awal tahun 1870-an. Wah, harus berterima kasih banget ya dengan Bapak Christopher. Pada awalnya, Pak Christopher merancang mesin ketik dengan susunan huruf sesuai abjad Latin, kayak A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi susunan tersebut sering menimbulkan masalah nih di batang huruf yang saling mengait, jadi membuat para pengetik susah untuk mengetik dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ditemukanlah susunan atau penyebaran huruf yang membuat batang-batang huruf pada mesin ketik tidak lagi bermasalah, yakni sistem QWERTY. Yang kedua itu tombol angka. Pada umumnya, keyboard memiliki tombol angka khusus nih, yang tata letaknya menyerupai tata letak angka pada kalkulator. Bagian ini sering disebut dengan numeric keypad, yang umumnya terletak di sebelah kiri keyboard. Selain itu, selain sebagai media pengetik angka saat tombol numlock diaktifkan, juga dapat dipergunakan sebagai tombol kontrol untuk memindahkan kursor pada saat tombol numlock tidak diaktifkan. Kemudian kita masuk ke tombol navigasi, di mana tombol navigasi biasanya digunakan untuk memindahkan kursor ke arah atau posisi tertentu. Misalnya home. Home ini digunakan untuk memindahkan kursor ke paling atas di situs web. Boleh dicoba ya untuk teman-teman sekalian. Masuk ke topik yang baru, yaitu tombol fungsi, di mana tombol fungsi pada keyboard terdiri dari sederetan tombol fungsi mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Masing-masing dari tombol fungsi ini memiliki fungsi yang spesifik. Contohnya F1 untuk help atau bantuan, dan lain seterusnya. Kemudian tombol sistem atau kontrol biasanya untuk mengendalikan gerakan kursor pada layar. Contohnya, kontrol biasanya dipergunakan sebagai kombinasi dan tombol utama pintasan, shortcut, ataupun tombol utama pintasan lainnya. Oke, untuk cara kerja keyboard akan dijelaskan sedikit. Jadi keyboard ini memiliki prosesor tersendiri nih. Jadi pada bagian bawah keyboard itu terdapat rangkaian listrik terputus-putus seperti yang tadi udah dijelaskan, di mana terdapat rangkaian listrik yang disebut key matrix. Selain itu, keyboard juga dilengkapi nih dengan sebuah tematik yang membuat prosesor mengenali jika pemakai memang menekan suatu tombol terus-menerus untuk mengetikkan suatu huruf secara berulang. Yang contoh perangkat pengetik lainnya yaitu seperti ATM. Nah, ATM ini merupakan anjungan tunai mandiri, biasanya melakukan transaksi tarik tunai, pembayaran tagihan, transfer uang, bahkan pemesanan transportasi. Kemudian ATM ini juga bertindak sebagai perangkat input dan output sekaligus, di mana sebagai peranti masukan biasanya ATM memungkinkan pengguna untuk masukkan nomor PIN, angka uang, dan hal lain yang tersedia pada menu. Kemudian ada juga sebagai peranti keluaran, itu mungkin akan dijelaskan oleh mungkin kelompok yang peranti keluaran, tapi sedikit juga dijelaskan di sini. Jadi peranti keluarannya dalam ATM ini kayak itu pengguna melihat perintah atau angka yang diketik pada peranti masukan. Kemudian untuk contoh perangkat pengetik yang ketiga itu POS atau point of sale. Biasanya perangkat ini sering ditemukan di toko-toko ya, yang digunakan untuk memasukkan data pada belian kayak stroke dan lain sebagainya. Juga berisi tombol lengkap dengan angka. Kemudian biasanya untuk pemrosesan kartu kredit. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Mungkin semuanya udah pada tahu lah ya dan tidak asing. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, subtopik yang kedua, yaitu perangkat penunjuk atau pointing device. Untuk perangkat penunjuk atau pointing device akan dijelaskan oleh Azura. Untuk Azura dipersilakan. Perangkat penunjuk atau bisa disebut dengan pointing device memasukkan data multidimensi dan kontinu ke dalam komputer, memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan menyediakan data ke komputer dengan menggunakan gerakan fisik menunjuk, mengklik, atau menyeret. Salah satu contoh dari
Pointing device itu yaitu mouse. Mouse menggerakkan pointer di komputer. Terdiri dari dua buah tombol klik dan satu buah roda. Bagian bawah terdapat sensor berfungsi untuk membaca pergerakan dari mouse, kemudian diterjemahkan oleh komputer menjadi pergerakan kursor. Oke, selanjutnya yaitu trackball. Trackball adalah alat penunjuk terdiri dari bola yang dipasang di soket berisi sensor yang mendeteksi rotasi bola di sekitar dua sumbu, mirip dengan mouse terbalik. Selanjutnya yaitu pointing stick. Pointing stick atau tongkat penunjuk. Inti tekanan kecil yang sensitif digunakan seperti joystick. Ditemukan pada laptop tertanam antara G, H, dan B, itu pada keyboard ya. Beroperasi merasakan gaya yang diberikan oleh pengguna. Terima kasih kepada Azura. Kemudian yang perangkat pengambil gambar akan dijelaskan oleh Muhammad Raihan. Kepada Muhammad Raihan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya perangkat pengambil gambar. Piranti yang digunakan untuk mengambil citra gambar terdiri dari dua, yaitu pengambil gambar terformat dan pengambil gambar tidak terformat. Yang pertama ada barcode reader, alat elektronik untuk membaca barcode. Yang pertama terdiri dari sumber cahaya, lensa, dan sensor cahaya. Yang kedua menerjemahkan info ke optik yang listrik. Selanjutnya peranti pengambil gambar dari format. Yang pertama ada kamera digital, ditemukan oleh Boyle dan Smith tahun 1970. Kamera digital alat untuk mengubah citra optis ke isyarat elektronis. Selanjutnya ada image scanner, membaca data fisik kemudian dipindahkan menjadi data digital dan mengumpulkan masukan data, gambar, bahkan tulisan tangan. Terima kasih untuk Muhammad Raihan yang telah menjelaskan perangkat gambar ya. Selanjutnya ada perangkat suara yang akan dijelaskan oleh Bayu. Kepada Bayu dipersilakan. Yang keempat yaitu perangkat suara. Perangkat yang memasukkan atau merekam suara menjadi sebuah file digital yang bisa diinput di komputer dan bisa didengar kembali. Perangkat suara berfungsi untuk menangkap suara berupa suara agar dapat diubah menjadi data digital. Contoh yang pertama yaitu mikrofon. Prinsip kerja mikrofon yaitu perubahan variasi tekanan udara karena adanya suara menjadi isyarat listrik. Terdapat berbagai macam mikrofon, antara lain yang pertama yaitu mikrofon dinamis, yaitu jenis getaran yang menimbulkan arus lemah. Yang kedua mikrofon pita, yaitu sebuah mikrofon yang memiliki pita kecil yang jika digetarkan akan mengubah arus yang dilaluinya. Yang ketiga mikrofon karbon, yaitu jenis mikrofon yang biasanya digunakan di luar angka atau pesawat telepon. Yang keempat, mikrofon kondensor, yaitu jenis mikrofon yang dapat menciptakan isyarat yang terukur yang memerlukan satu baterai kecil untuk kapasitornya. Yang kelima, mikrofon kristal, yaitu jenis kristal yang mengandung aliran listrik yang bentuknya dapat berubah-ubah. Contoh yang kedua, ASR atau Automatic Speech Recognition. Sistem mengenali perintah kata dari suara manusia kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Sistem ini dapat mengklasifikasikan pola, memproseskan bahasa, dan juga menjadi fitur penganalisis yang dapat membedakan atau menyaring suara orang dan suara yang mengganggu pada latar belakang video. Yang ketiga yaitu touchtone. Touchtone merupakan salah satu peranti masukan yang menerima informasi atau perintah yang berasal dari telepon. Touchtone selalu bekerja sama dengan peranti lain agar dapat menjalankan sebuah komputer secara otomatis dengan baik dan benar. Contoh yang sering kita lihat adalah fasilitas di dunia penerbangan, di mana kita harus memasukkan nomor rekening dan hal lain yang berkaitan dengan informasi saldo rekening. Oke, terima kasih untuk Bayu. Kemudian perangkat video akan dijelaskan oleh Afdalul. Kepada Afdalul dipersilakan. Yang berikutnya adalah perangkat video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, dan memproses gambar yang bergerak. Video terbuat dari gabungan gambar-gambar mati yang dibaca berurutan dalam satu waktu dengan kecepatan tertentu. Video terbagi menjadi dua, yaitu video analog dan video digital. Video analog biasanya akan disimpan berupa roll film. Namun teknologi ini sudah lama tidak digunakan. Yang digunakan sekarang adalah bentuk video digital.
yang bisa dibaca oleh komputer dan disimpan oleh komputer dalam bentuk format MP4. Contoh perangkat video, webcam. Webcam adalah sebutan untuk kamera yang terpasang pada komputer atau laptop. Letaknya bisa menempel pada unit laptop. Tapi biasanya pada komputer pribadi, letak webcam terpisah dan dapat dipindahkan tempat. Sekarang ini webcam tersedia dalam berbagai macam jenis. Di antaranya adalah serial dan parallel port webcam, Firewire and card-based webcam, USB webcam, network and wireless webcam, dan lain-lain. Fungsi dari webcam sendiri cukup banyak. Di antaranya adalah sebagai sarana berkomunikasi jarak jauh, biasanya digunakan dalam video call dan online conference yang kita lakukan saat sekarang ini. Recorder bisa disebut camcorder, itu mampu menyimpan gambar digital dari mode gambar analog. Oke, terima kasih kepada Afdal. Kemudian selanjutnya perangkat biometrik akan dibacakan oleh Zahran. Kepada Zahran dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perangkat biometrik. Perangkat biometrik itu adalah perangkat yang mengidentifikasi seseorang berdasarkan karakteristik unik biologis yang dimiliki seseorang tersebut. Bisa juga digunakan di absen kehadiran dan memiliki banyak model bergantung pada kapabilitas pemindaiannya. Ini berikut contoh-contohnya. Ada retina scanner yang bekerja dengan memakai perangkat biometrik yang bekerja pada belakang selaput mata. Kemudian fingerprint scanner yang mengidentifikasi seseorang melalui sidik jari. Kita juga bisa menemukannya di HP kita ya, ada itu di belakang biasanya. Dan berikutnya juga ada face recognition, perangkat biometrik yang mengidentifikasi seseorang melalui pola dan karakteristik wajah. Ada juga tuh biasa yang kita temukan di handphone kita juga, di lock face-nya. Ya, mungkin itu aja. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, sebelumnya kalau jika ada pertanyaan boleh nih kirimkan ke kami. Semoga Anda dapat mempelajari sesuatu yang baru. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam berkata-kata atau mungkin dalam penjelasan kami yang terlalu kecepatan ataupun kelambatan dan lain sebagainya, mohon dapat dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan terima kasih teman-teman. Bye-bye.